Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Mari kita sama-sama boleh siapkan hati kita pagi hari ini untuk menyembah Tuhan Allah kita yang hidup, Allah kita yang dahsyat. Coba saya mau lihat muka-muka yang tersenyum, wajah-wajah yang berseri, yang diberkati Tuhan. Berapa banyak yang diberkati Tuhan? Boleh angkat tanganmu saudara. Kasih tos kepada samping kanan kirimu. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Amin. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia menjanjikan bahwa dia menyediakan tempat terbaik bagi saudara dan saya. Amin saudara. Amin. Jadi firman Tuhan yang ada pagi hari ini yang saya dapat boleh saya bagikan buat saudara dalam Ibrani 3 ayat yang ke-15 berkata, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Amin saudara. Jadi biar pagi hari ini Tuhan panggil saudara dan saya untuk menikmati baitnya yang kudus, menikmati hadiratnya. Terlebih dia mau saudara melepaskan setiap beban yang saudara bawa pagi hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan, di bawah kaki salib Tuhan. Mari bawa setiap pergumulanmu saudara. Haleluya Yesus. Kami percaya bahwa pagi hari ini Tuhan Allah Roh Kudus menuntun kami, membimbing kami, sehingga kami boleh ada di dalam bait kudus-Mu Tuhan. Engkau yang melayakkan setiap kami Tuhan. Engkau yang memanggil setiap kami dengan nama kami, dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau dengar Tuhan. Kami mau mendengarkan setiap suara-Mu. Dan biarkanlah setiap kami boleh berkata, kami menjawab iya Tuhan untuk setiap panggilan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Oh, haleluya, haleluya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Kami dengar. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Mari sama-sama katakan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya.
ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Suara-Mu Tuhan, kami mau dengar setiap panggilan-Mu, memanggil setiap hati kami Tuhan, membawa roh, tubuh dan jiwa kami untuk ada di tempat ini, untuk menyembah-Mu Yesus. Layakan setiap kami Tuhan, karena kami percaya kalau kami boleh ada Tuhan, karena kasih karunia-Mu Tuhan yang ada dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Beracaralah bagi setiap kami, pimpin setiap kami ya Roh Kudus. Setiap kami boleh menemukan Engkau di tempat ini, menikmati hadirat-Mu, mengalami lawatan-Mu, mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan.
kami mau berkata kepada tubuh, roh, dan jiwa kami untuk siap memuji menyembah Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Agar setiap kami tidak ada yang mengeraskan hati kami saat kami mendengarkan panggilan-Mu Tuhan. Kami hanya mau belajar taat dan setia kepadamu. Kami mau berkata, iya Tuhan, iya Tuhan. Sebab Engkau selalu menyediakan yang terbaik di saat Engkau memanggil kami Tuhan. Engkau menyediakan, Engkau mencukupkan Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menjagai, Engkau melindungi setiap kami Bapa. Kami percaya apapun yang menjadi rencana-Mu atas setiap jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menemukan jawaban di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur, dan biarlah dalam ibadah pagi hari ini Tuhan, kami memperingati hari kenaikan Engkau ke sorga Bapa, yang menyediakan tempat terbaik. Namun Engkau tidak meninggalkan kami begitu saja. Engkau menyediakan Roh Kudus Tuhan, menjadi penghibur, menjadi penolong, dan yang akan memberikan kami kuasa Tuhan untuk menaklukkan dunia ini. Terima kasih Bapa, pimpin kami Tuhan. Kami mau mengalami Engkau di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari ya semua yang siap mengalami Tuhan sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tengok samping kanan kirimu, saudara, sekali lagi katakan pada mereka, apa kabar? Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Amin. Haleluya, haleluya. Kami mau terima kuasa-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Engkau berjanji Tuhan bagi setiap kami Bapa. Oh, di saat Roh Kudus-Mu dicurahkan nanti Bapa, kami menerima kuasa. Kami menerima kuasa yang penuh dan sempurna. Terima kasih. Kami baik kudus Tuhan.
hati pasti mujizat terjadi. Di hatiku mujizat terjadi. Amin. Kami naikkan syukur bagi kemuliaan nama-Mu Yesus. Haleluya. Karena ada kasih yang begitu besar buat saudara dan saya, yang melebihi dosa-dosa yang pernah saudara dan saya lakukan. Hari ini Yesus naik ke surga. Dia menyediakan penghiburan dan pertolongan lewat Roh Kudus. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri hanya untuk-Mu. Lebih apa? Lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, yes Lord, selamatkan dan pulihkan. Angkat tanganmu, katakan. Untuk naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri hanya untuk-Mu. Akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri hanya untuk-Mu. Yes Lord, kami percaya semua karena cinta kasih-Mu Bapa, sehingga Kau menyelamatkan setiap kami, menebus hidup kami dengan darah-Mu yang kudus. Haleluya. Haleluya. Kami mau naikkan syukur. Naikkan syukurku, naikkan syukurku, akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri hanya untuk-Mu. Akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri hanya untuk-Mu. Haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Biar nama Tuhan ditinggikan atas setiap kehidupan kita. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Kami percaya Bapa, kalau pagi hari ini hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur, dengan sukacita yang melimpah-limpah, dan setiap roh yang menyala-nyala dalam kehidupan kami. Karena Roh Kudus Tuhan yang terus memberikan kami semangat, memberikan kami sukacita yang sempurna, yang tidak mampu digantikan oleh dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam segala kehidupan kami Tuhan, saat kami mengalami jalan buntu, saat kami tidak mendapatkan jalan keluar Tuhan, Engkau ada, Engkau menemani kami, Engkau memberikan kekuatan, bahkan Engkau menjadi jawaban dalam seluruh aspek kehidupan kami Bapa. Hanya Engkau Tuhan
satu-satunya Tuhan Allah, Raja kami yang hidup. Dan di mana hari ini Tuhan kami memperingati hari kenaikan-Mu ke surga Bapa. Kami percaya Tuhan, tempat terbaik Engkau sediakan bagi setiap orang yang percaya, setiap orang yang bersandar, setiap orang yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih Tuhan. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Oh Yesus, Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Oh Yesus, Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Saudara, percaya bahwa Yesus satu-satunya yang kita nanti-nantikan hari-hari ini. Dia berjanji, Dia pergi tapi Dia akan kembali ke dunia ini, menjemput saudara dan saya dalam awan kemuliaannya. Kita akan melihat, kita tidak memandang dunia ini saudara. Kalau hari ini saudara, persoalan masalah coba mengubah fokus kita untuk melihat persoalan ini, melihat tantangan ini dan itu saudara. Ribuan tahun yang lalu, murid-murid melihat Yesus terangkat ke surga, seolah mereka kehilangan pengharapan, seolah mereka ketakutan. Kapan Yesus akan kembali? Mereka menatap hingga kedua malaikat datang di hadapan mereka. Apa yang kalian lihat? Dia akan datang seperti sama kalian melihat. Percaya saudara, pertolongan buat saudara gak terlambat hari ini. Tuhan akan datang yang sama seperti waktu Tuhan pernah menolong kau keluar dari persoalan yang lalu. Tuhan akan menyembuhkan setiap sakit penyakit engkau saat engkau mengalami sakit hari ini. Penantian yang sama, pengharapan yang sama, yang tidak pernah putus. Hanya satu janji Tuhan, tetap taat, tetap setia. Bukankah Tuhan berkata, menunggu Dia sampai Roh Kudus dicurahkan. Hari ini kuasa Roh Kudus dicurahkan buat saudara dan saya, sehingga kita mampu melewati tahapan kehidupan. Dan biarlah
Tuhan menjadi satu-satunya jawaban buat saudara dan saya. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Dia ada di saat engkau membutuhkan jawaban. Dia ada, saudara, sebagai jalan keluar dalam kehidupan saudara. Apapun pergumulan kita pagi hari ini, bawa ke hadapan Tuhan. Katakan kepadanya, Engkau satu-satunya Tuhan, jawaban dan pengharapan yang kami nanti-nantikan di tempat ini. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Yesus. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Akhirnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Oh, Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Yesus, Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Oh, kami percaya, kami sungguh percaya, jika akan suaramu, akan pujianmu, akan sembah syukurmu. Satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Yesus, Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kami berserah penuh Tuhan. Dan Kau berkata bagi setiap kami, diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau berkata di hadapan, kami mengakui kedaulatan Engkau dalam hidup kami. Seluruh aspek kehidupan kami bersandar hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom, Bapak Ibu kasih Tuhan. Halo. Puji Tuhan, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga.
Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, berbicara tentang kenaikan Yesus ke surga. Mohon maaf, ini mic-nya mati ya? Tes. 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 Ya, makasih. Berbicara tentang kenaikan Yesus ke surga, maka ada 3 hal yang Yesus berikan sebelum ia naik ke surga. Yang pertama, Bapak Ibu, Yesus memberikan berkat. Dalam Lukas 24 ayat 50 berkata, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat yang kita baca ini konteksnya tentang kenaikan Yesus ke surga. Injil Lukas mencatat ketika Yesus ingin naik ke surga, maka Yesus mengangkat tangannya. Kemudian Yesus memberkati mereka yang ada pada saat itu. Kata berkat di sini dari bahasa aslinya Bapak Ibu disebut dengan kata eulogia, yang artinya berkat secara jasmani dan juga meliputi berkat secara rohani. Satu hal yang menarik, kalau kita melihat peristiwa ini, di mana Yesus sebelum naik ke surga, Yesus memiliki kerinduan untuk apa Bapak Ibu? Untuk memberkati umatnya, untuk memberkati kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Dan sini dikatakan berkat bukan hanya berkat jasmani, tetapi juga meliputi berkat secara rohani yang kita dapatkan dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian Tuhan, inilah sesuatu yang menarik dan menjadi satu keuntungan buat kita sebagai orang percaya. Kita diberkati Tuhan secara berkat jasmani, terlebih kita diberkati secara rohani. Orang di luar Tuhan Bapak Ibu, dia hanya bisa menikmati berkat secara jasmani. Saya ulangi, orang di luar Tuhan Yesus Kristus, dia hanya bisa diberkati berkat secara jasmani, tapi tidak diberkati secara rohani. Apa buktinya? Banyak orang kaya, tapi jiwanya kosong, hatinya kosong. Itu tanda apa Bapak? Itu tanda bahwa dia tidak diberkati secara rohani. Berkat rohani yang kita dapat, yang paling berharga dalam hidup kita namanya adalah keselamatan. Bapak Ibu, ini berkat rohani yang tak terhingga, yaitu keselamatan yang diberikan melalui iman yang kita percayai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini berkat yang tak terduga, Pak. Dan berkat keselamatan ini adalah berkat yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Dan satu hal yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekali lagi, berkat rohani yang kita terima tidak bisa diukur atau dimiliki melalui berkat jasmani. Jadi kita bersyukur hari ini kita diingatkan ada kerinduan yang kuat sebelum Yesus naik ke surga. Yesus ingin memberkati hidup kita. Jadi Bapak Ibu Tuhan, itulah kerinduan hati Tuhan Yesus. Dia ingin kita hidup bisa menikmati berkat-berkat yang Dia berikan secara jasmani, terlebih berkat rohani yang Tuhan berikan buat kita sekalian. Yang kedua Bapak Ibu, Yesus memberikan janji. Yang pertama Yesus memberikan berkat, yang kedua Yesus memberikan janji. Dikatakan di Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus memberikan janji
pada saat dia naik ke surga, yaitu janji tentang penolong dan penghibur, yaitu namanya Roh Kudus, yang kita kenal dengan nama Parakletos, yaitu Roh Kudus. Dia adalah Roh penolong dan Roh penghibur di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita punya Roh Kudus, Bapak Ibu. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus memberikan janji tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang diutus oleh Tuhan untuk apa? Untuk menolong hidup kita selama kita ada di dalam dunia ini. Tuhan tahu dalam kita hidup, kita mungkin banyak mengalami pergumulan, mengalami tantangan, mengalami banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kita. Kita bersyukur ada Roh Kudus yang bisa menolong kita, Bapak Ibu. Amin. Peristiwa COVID yang kita alami, Bapak Ibu, 2 tahun lebih, saya percaya kalau bukan Roh Kudus tolong kita, kita nggak mungkin bisa ada sampai hari ini. Roh Kudus yang memberikan pertolongan, memberikan penghiburan kepada kita sekalian. Roh Kudus itu roh yang luar biasa, Bapak Ibu. Dia menolong keadaan kita. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, dia bisa menolong keadaan hidup kita. Saya mau sharing sedikit, Bapak Ibu. Waktu peristiwa COVID, tepatnya Bapak Ibu bulan Juli 2020, kami gereja melakukan tindakan iman, Bapak Ibu, di tengah COVID. Sampai ada beberapa orang berkata, kok di Pak Kiki lagi COVID gini kok mau renovasi gereja? Bapak Ibu, kita renovasi gereja, ruko yang Tuhan kasih. Tuhan kasih kita 2 buah ruko, Bapak Ibu. Ya. Sekarang kita lagi masa transisi, kita akan pindah dari ibadah yang kita sewa gedung di depannya, seberangnya, gedung Gerahapena, kita akan pakai ruko yang kita sudah dikasih Tuhan. Kita renovasi bagian bawahnya, Bapak. Bagian atasnya sudah renovasi, tapi bagian bawahnya kita mau jadikan tempat ibadah utama. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Lalu saya kumpulkan seluruh pengurus. Kita janji iman, terkumpullah uang kurang salah 40 juta sekian. Kita renovasi. Budget kita, Bapak Ibu, budget untuk renovasi itu budgetnya 400 juta. Ternyata meleset jauh, Bapak Ibu. Meleset jauh. Jadi kalau kita lagi renov, itu kita tahu itu budgetnya pasti bisa meleset. Dan itu betul, Bapak Ibu. Itu melesetnya jauh sekali. Dan itu pun belum kita membeli sound system dan sebagainya. Tapi saya bersyukur, Bapak Ibu, di tengah-tengah keadaan yang demikian, ada Roh Kudus yang selalu tolong gerejanya. Amin, Bapak Ibu. Roh Kudus itu penolong buat gerejanya. Roh Kudus itu penolong buat umatnya. Dia tolong kita. Bapak Ibu, waktu itu kita sudah pengen ibaratnya pinjam sama bank, karena kan dananya mau bengkak terus, Bapak Ibu. Kita mau rencana kredit sama bank, bank sudah kasih, Bapak Ibu. Bank kasih pinjam 1 miliar. Saya hitung-hitung, diperhitungkan, Bapak Ibu. 1 bulan kita mesti cicil sekian puluh juta. Ya. Kita dapat berapa tahun ya? 5 tahun atau 10 tahun, saya lupa tuh, Bapak Ibu. Nah, tapi akhirnya saya batalin, Bapak Ibu. Karena kita bilang, kita nggak usah kredit bank. Kita imani saja. Biar Tuhan yang buka jalan buat keadaan yang kita sedang lakukan. Dan itu betul, Bapak Ibu. Tuhan bekerja. Roh Kudus itu menolong gerejanya, menolong kita semua, Bapak Ibu. Seluruh panitia waktu itu. Sehingga, Bapak Ibu, dalam Tuhan, Juli kita bangun. Bulan Maret 2021, gedung itu selesai, kita renovasi. Dan puji Tuhan, kita nggak punya utang sama siapa-siapa. Kita hanya punya hutang sama Tuhan Yesus, Bapak. Roh Kudus itu penolong, betul, Bapak. Dia menolong keadaan kita. Saya percaya Bapak Ibu, kita semua di sini, yang ada di sini pun mengalami pertolongan-pertolongan Roh Kudus dalam hidup ini. Dia bisa menolong kita dalam keadaan rumah tangga kita sedang bermasalah.
Dia menolong kita dalam pekerjaan, Dia menolong kita dalam usaha, Dia menolong banyak hal. Inilah yang kita patut syukuri Bapak Ibu. Melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, Dia memberikan janji, yaitu janji yang kita nikmati, yang hari ini kita bisa rasakan adalah janji tentang penolong dan penghibur, yaitu namanya Roh Kudus yang diberikan kepada kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Tuhan, kita bersyukur akan janji ini, dan itu sudah dikenapi dalam hidup kita. Kita bisa merasakan bagaimana Roh Kudus itu jadi penolong dan penghibur bagi hidup kita. Yang kedua, janji tentang rumah Bapa. Yohanes 14 ayat 1-2 berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Janji tentang rumah Bapa. Dia berkata, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku, kata Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kita. Bapak Ibu, kita bersyukur kita punya rumah di surga. Amin. Bapak Ibu percaya kita punya rumah di surga? Meskipun di Jakarta ataupun kita tinggal di dunia, kita kontrak. Di surga nggak ada kontrak-kontrakan. Kita punya kapling, kita punya rumah yang disediakan oleh Tuhan Yesus buat kita, orang-orang yang mau percaya kepadanya. Ada rumah yang disediakan buat kita. Jadi Bapak Ibu Tuhan, sering kita suka mendengar istilah kalau ada orang meninggal dunia, ada ungkapan berkata, oh rumahnya di surga udah jadi. Berarti kita pindah dari rumah di dunia, pindah tinggal di rumah yang kekal, di rumah kita yang ada di surga, yang diberikan Yesus buat kita sekalian. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya pernah teringat tentang ayat ini Bapak. Ada seorang jemaat yang dulu pernah saya layani Bapak Ibu. Ini lama peristiwa terjadi. Ada seorang encing, ternyata dia mati suri Bapak Ibu. Dia secara medis dinyatakan mati. Lalu ketika keluarga sedang urus semua surat-surat perlengkapan rumah duka dan sebagainya, Bapak Ibu, 30 atau 40 menit kemudian si encing ini hidup lagi Bapak. Dia hidup lagi. Lalu dia ditanya sama anak-anaknya, anak mantu cucu udah ngumpul semua. Dia tanya, mak, tadi emak ngalamin apa? Sebab dokter menyatakan emak udah meninggal, tapi sekarang emak hidup lagi. Dia mati suri 45 menit, kurang lebih antara 30-45 menit. Tahu apa yang dikatakan Bapak Ibu? Dia kata begini. Dia bilang begini si encing, tadi emak dibawa sama malaikat Tuhan. Lalu malaikat bilang, Jim, itu rumah encing. Oh iya. Begitu saya mau masuk rumah, tiba-tiba malaikat bilang, Jim, rumah encing belum selesai. Maka encing balik lagi, hidup lagi. Dia ceritakan Bapak Ibu kepada siapa? Anak, mantu, cucu, semua diceritakan. Bahwa ternyata Bapak Ibu Tuhan, kita diberikan janji oleh Yesus. Kita tuh punya rumah di surga. Itu janji yang luar biasa yang Tuhan berikan buat hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu Tuhan, mumpung kita masih hidup hari ini, kita mau investasi untuk rumah kita di surga, untuk rumah kita yang kekal. Karena kita tahu apa yang kita miliki di dunia ini, semuanya pasti akan berlalu, semuanya pasti akan pergi dan hilang. Tapi rumah kita di surga kekal selama-lamanya. Mari dari sekarang kita mau investasi buat perkara-perkara kekal Bapak Ibu, buat rumah kita di surga yang Tuhan janjikan kepada kita. Kemudian janji yang berikut yang Yesus berikan adalah janji tentang kedatangannya kembali. Dikatakan Yohanes 14 ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu,
Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, di sini kita melihat bahwa janji kedatangan Tuhan yang kedua kali ini pasti digenapi. Sekarang ini kita hidup, kita sedang menunggu pengenapan janji ini. Itu janji tentang apa? Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapak Ibu, kita nggak usah persoalkan kapan dia datang, bagaimana cara dia datang. Kita nggak persoalkan. Tugas kita adalah kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya dalam rangka kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu tugas kita. Kita lakukan dengan sebaik mungkin. Kita lakukan jadi bagian kita. Sementara kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita tetap setia ke gereja. Kita tetap setia melayani. Kita tetap setia melakukan apa yang jadi bagian kita. Kita lakukan Bapak Ibu dengan setia. Sekali lagi sambil kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapak Ibu Tuhan, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam dunia ini merupakan tanda-tanda, Bapak Ibu, tanda-tanda bahwa Tuhan ya semakin dekat kedatangannya, Bapak Ibu. Ya. Kita nggak tahu, Bapak Ibu, peristiwa perang Ukraina dengan Rusia. Kemudian kemarin saya dapat satu kiriman, Bapak Ibu, yang mengatakan bahwa George Soros, Bapak Ibu, memberikan sinyal tentang perang dunia ketiga. Kita nggak tahu perubahan-perubahan apa yang terjadi di dunia ini. Tapi satu hal yang kita tahu, bahwa semua itu kalau Tuhan izinkan terjadi, itu adalah bagian tanda di mana kita sedang menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pertanyaannya, siapkah kita apabila Yesus datang yang kedua kali? Bapak Ibu, saya kadang-kadang suka bilang sama jemaat yang saya layani, Bapak Ibu jemaat, kita mesti persiapan ini. Jangan-jangan kita ini gak kebagian pengangkatan pertama yang namanya rapture, pengangkatan gereja Tuhan. Kita diangkat tiba-tiba. Jangan sampai kita ketinggalan. Ya, nanti pada waktu rapture Bapak Ibu, orang gemuk, orang kurus nggak jadi persoalan. Ya kita bilang, wah mentang-mentang dia kurus dia diangkat, yang gemuk enggak. Tidak, Bapak Ibu. Tuhan bisa punya cara untuk melakukan. Dan satu hal, janji-janji mengenai kedatangan Tuhan itu pasti akan digenapi. Dan kita sedang menuju ke sana, Bapak Ibu. Menanti apa? Kedatangan Tuhan yang kedua kali yang akan menyebut kita. Amin. Saya berdoa jemaat GB Alberta siap menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Dan kita semua diangkat oleh Tuhan. Amin. Kemudian bangsa Tuhan, yang ketiga, yang terakhir, Yesus memberikan perintah. Yang pertama, Yesus memberkati. Kemudian yang kedua, Yesus memberikan berkat. Yang kedua, Yesus memberikan janji. Yang ketiga, Yesus memberikan perintah. Ada perintah yang mesti kita kerjakan, Bapak Ibu, setelah Yesus naik ke surga. Apa perintahnya? Yang pertama, yaitu dikatakan perintah untuk saling mengasihi. Yohanes 13, 34, 35 berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu, Yesus memberikan perintah baru, diingatkan kembali ketika dia mau naik ke surga. Itu apa? Saling mengasihi. Bapak Ibu, hari-hari ini bagaimana kasih kita? Apakah kasih kita semakin lebih kepada Tuhan? Kasih kita kepada sesama? Bagaimana Bapak Ibu? Kepedulian kita terhadap orang yang ada di sekitar kita. Ini berbicara tentang kasih, Bapak Ibu. Yesus ingin supaya kita bisa hidup saling mengasihi. Saling mengasihi, Bapak Ibu. Dengan demikian semua orang akan tahu
bahwa kita adalah murid Tuhan, yaitu jikalau kita saling mengasihi. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, saya khawatir hari-hari ini kasih kita sudah semakin dingin, semakin tawar sama Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh Bapak Ibu, kita pasti melakukan apa yang jadi bagian kita. Bapak Ibu, dampak COVID-19, salah satunya dampak yang bisa dirasakan oleh gereja Bapak Ibu, yaitu apa Bapak Ibu? Bahwa jemaat dikhawatirkan akan merasa nyaman dengan ibadah online. Ini salah satu dampak Bapak Ibu. Saya Tuhan izinkan untuk pergi keliling-keliling beberapa tempat Bapak Ibu. Ada beberapa gembala berkata, Pak, jemaat kami belum pulih. Saya ada rasa kekhawatiran. Mereka lebih nyaman ibadah online, tidak ibadah onsite. Ini bisa dampak Bapak. Tidak salah Bapak Ibu. Tetapi kalau kita sudah dikasih kesempatan Tuhan sekarang bisa ibadah onsite, kenapa tidak kita lakukan ibadah onsite? Bukankah pandemi ini sudah berubah jadi endemi? Kita mesti bersyukur bahwa Indonesia termasuk negara yang paling cepat pemulihan daripada pandemi. Kita bersyukur Tuhan memberkati Indonesia sampai hari ini, menolong negeri kita Indonesia sampai hari ini. Saya percaya itu karena banyak orang-orang yang sedang berdoa untuk negeri ini Bapak Ibu, sehingga negeri ini betul-betul ditolong dan diberkati Tuhan luar biasa. Kalau kita betul-betul mengasihi Bapak Ibu, kita mengasihi Tuhan, mengasihi sama, ada bentuk yang kita ekspresikan. Kita mengasihi tidak sekedar ngomong Bapak Ibu. Itu namanya omdo, ngomong doang. Tapi harus kita lakukan dengan tindakan kita. Saya berharap jemaat di tempat ini tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Amin. Tetap saling mengasihi, ya, satu dengan yang lain. Kalau kita berkata, dengan demikian orang tahu kita adalah muridnya Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, Yesus memberikan perintah yang pertama untuk saling mengasihi. Yang kedua, Yesus memberikan perintah kita untuk menjadi saksi dan memberitakan Injil. Ini amanah yang Tuhan berikan kepada kita Bapak Ibu sebelum dia naik ke surga. Kita tahu ini adalah ayat yang menjadi ayat disebut dengan amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Menjadi saksi, memberitakan Injil. Bapak Ibu, ini satu amanah yang Tuhan ingin kita kerjakan selama kita ada di dunia ini. Hidup kita ini jadi saksi Bapak Ibu. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita rindu kita jadi saksinya Tuhan. Di kantor kita bisa jadi saksinya Tuhan. Di tempat usaha dagangan kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Di lingkungan di mana kita tempatkan, kita jadi saksinya Tuhan. Makanya Bapak Ibu Tuhan, untuk jadi saksi Tuhan itu dibutuhkan apa? Dibutuhkan tindakan nyata. Orang lihat dari hidup kita Bapak Ibu, bahwa kita ini adalah saksinya Tuhan, dan sehingga kita bisa memberitakan Injil keselamatan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, 2 minggu lalu saya dapat kesempatan membaptis seseorang ibu Bapak Ibu. Ibu ini ibu yang belum mengenal Tuhan. Ya, ibu ini belum mengenal Tuhan. Suaminya bergumul untuk istrinya supaya menerima Yesus Bapak Ibu. Lalu puji Tuhan, akhirnya istrinya mau. Lalu saya memberikan penyuluhan. Katekisasi singkat sebelum dibaptis, saya kasih pengarahan. Kenapa mesti dibaptis dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Lalu yang menarik, saya tanya sama ibu ini, Ibu, kenapa sampai ibu mau terima Yesus dan mau dibaptis? Saya mau tanya sama ibu, apa yang membuat ibu mau dibaptis?
terima Yesus dan dibaptis. Dia jawab apa Bapak Ibu? Saya melihat ada perubahan di suami saya. Suami saya berubah total. Bapak Ibu, dulu suami ini tukang berantem. Jadi kayak setengah preman. Kemudian punya ilmu, suka mabuk, dan punya utang di mana-mana. Dia bilang, Pak, saya bingung. Suami saya berubah total. Berubah. Setelah dia terima Yesus, dia dibaptis, berubah. Bahkan dia katakan, satu minggu minimal 2 kali dia berpuasa. Sekarang Bapak Ibu, Tuhan angkat dia kembali. Dia kerja, utangnya dia bayarin. Utang yang udah lama dia bayarin Bapak Ibu. Keluarganya tadi renggang, sekarang dipulihkan kembali. Sampai 2 minggu lalu istrinya dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan Yesus selamat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, betapa indahnya kalau kita tuh hidup kita tuh bisa jadi saksi Tuhan, Bapak Ibu. Saksi hidup dari kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan bisa pakai kita, Bapak Ibu. Tuhan bisa pakai kita semua untuk jadi saksinya Tuhan dalam rangka kita memberitakan Injil untuk kerajaan Allah di muka bumi ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saya mengundang petugas perjamuan untuk maju ke depan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa dulu Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Biar Roh Kudus meteraikan benih firman-Mu dalam loh hati kami. Terlebih jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Sekarang berkati roti dan anggur yang kami akan makan dan minum. Roti adalah lambang daripada tubuh Kristus yang sudah terpecah bagi kami. Anggur ini adalah lambang darah-Mu yang tercurah bagi kami Tuhan. Biar Engkau memberkati kami ketika kami makan roti dan anggur melalui sakramen perjamuan kudus yang kami akan terima. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Sucikan kami kembali dengan darah Yesus. Kami siap diberkati dengan sakramen perjamuan kudus dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, terimalah tubuh dan darah Kristus. Kita nyanyikan lagu karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, Hanya ku dapat, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta Engkaulah harta yang tak ternilai. yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, Yesus, Engkau
Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat hosting, kita angkatkan kita. Bapak Ibu bisa baca setiap ayat yang kita dapat. Hari ini saya dapat Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Mari kita angkat hosting. Dengarkan firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Mari sidang jemaat, Bapak Ibu kita angkat cawan di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan yang berkata, demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus Engkau bukan. Mari katakan sekali lagi, karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Tuhan, yang selamatkanku, amin. Engkaulah harta yang tak ternilai Tuhan, yang ku miliki, dan ku hargai. Yesus Engkau bukan bumi, Yesus Engkau, Yesus Engkau bukan bumi, Yesus Engkau bukan bumi, Yesus Engkau bukan bumi. Haleluya, haleluya. Sejenak kita mengucap syukur Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan atas pengorbananmu atas hidup kami. Terima kasih Engkau sudah mati, Kau bangkit dan Kau naik ke surga. Kau menyediakan tempat bagi kami. Dan terlebih Kau memiliki kerinduan untuk memberkati kami Tuhan. Dan Kau mengajar kami untuk kami terus menjadi saksi-Mu Tuhan, memberitakan Injil-Mu. Pakai kami Tuhan, pakai hidup kami menjadi saksinya Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Mampukan kami Roh Kudus, tolong kami Roh Kudus, Engkau Roh penolong bagi hidup kami. Untuk kami mau menjadi saksi-saksinya Tuhan, memberitakan Injil Kerajaan Allah di muka bumi ini. Pakai seluruh kami semua yang hadir. Pakai kami Tuhan, urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkati seluruh jemaat yang hadir hari ini Tuhan. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha dagangan kami, berkati rumah tangga dan studi anak kami. Terlebih berkati kami dengan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus, sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Jemaat adalah milik Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati Ibu Gembala,
Tuhan berkati kesehatannya. Tuhan berkati terus pelayanan GB Alberta di tempat ini bersama dengan seluruh tim pelayan yang ada. Tuhan juga berkati Pendeta Karmelia, sekeluarga. Tuhan berkati sekali lagi seluruh tim yang kami tidak sebutkan nama mereka. Urapi mereka, pakai mereka. Kami rindu di tempat ini banyak jiwa diselamatkan, dimenangkan untuk kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, silakan duduk. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara kasih. Mari kita sama-sama boleh siapkan korban syukur kita, persembahan kita yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami naikkan ucapan syukur buat segala kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Bapa, sehingga pagi hari ini kami boleh dilayakkan duduk sehidangan semeja dengan Engkau Tuhan dalam perjamuan. Kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, dan pagi ini Tuhan, kami membawa korban syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kau sucikan, Engkau kuduskan Bapa, untuk kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi, kami siap menabur. Haleluya, amin. Allah itu baik. Saya mengundang Bapak Ibu untuk maju memberikan korban syukurnya. Mari bangkit berdiri untuk bisa memberikan korban syukur di depan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setia, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Amin. Haleluya. Segala kemuliaan buat Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk mendengarkan pengumuman. Shalom, puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita bisa mengikuti ibadah khususnya untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dan saya sekali lagi mewakili Ibu Gembala dan seluruh jemaat GBI Alberta mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Kiki Cahyadi yang sudah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh tim pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Dan diingatkan kembali kalau hari Minggu, jadi jangan pikir hari ini ibadah terus seminggu lagi ya baru ibadah, jangan lupa. Karena biasanya kan gitu, seminggu. Jadi 3 hari lagi kita akan tetap mengadakan ibadah raya pada hari Minggu. Tetap ibadahnya digabung pagi dan sore, sekali saja jam 8 pagi. Jadi bukan jam 10 seperti hari ini. Kita kembali ibadah seperti biasa jam 8 pagi. Ya, itu aja saya rasa pengumumannya. Ada tambahan dari Ibu Gembala? Ya, kalau tidak ada, saya undang Bapak Ibu, saudara-saudari bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah dan nanti doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Kiki Cahyadi. Syukur kami di akhir ibadah ini Tuhan. Kalau Engkau begitu baik, kalau pada hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh setelah mendengarkan kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Kiki Cahyadi, kami boleh menjadi pelaku firman yang baik. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau yang sudah naik ke surga, tidak meninggalkan kami sendiri. Engkau yang sudah memberikan berkat bagi kami, baik itu berkat jasmani maupun rohani. Khususnya Tuhan, terlebih dari semua itu, Engkau sudah menganugerahkan kami keselamatan hidup yang kekal. Dan Engkau juga memberikan janji bagi kami, seorang penolong, penghibur, yaitu Roh Kudus yang sudah digenapi pada saat ini. Engkau memberikan kami seorang penolong yang sanggup menolong kami pada saat kami menghadapi kesulitan, menghadapi masalah. Engkau juga sudah memberikan kami seorang penghibur yang sanggup menghibur kami pada saat kami merasa susah, merasa sedih, merasa duka. Terima kasih Tuhan untuk berkat terbesar ini. Dan Kau juga sudah memberikan janji, memberikan tempat bagi kami, yaitu tempat kediaman yang kekal di surga. Terima kasih Tuhan. Kau juga berjanji untuk datang kedua kalinya, menjemput kami, membawa kami ke tempat di mana Engkau berada. Dan Tuhan, biarlah kami yang sudah menerima anugerah yang besar ini, kami boleh tetap setia taat kepada Engkau, bahkan boleh taat menjalankan perintah yang Engkau berikan. Kami boleh belajar untuk saling mengasihi, dan kami juga boleh mempunyai kerinduan untuk menjadi saksi dan memberitakan Injil dimanapun Kau tempatkan kami berada. Melalui tindakan kami, perkataan, perbuatan kami boleh menjadi terang dan garam, khususnya bagi orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal Engkau, sehingga pada akhirnya mereka boleh mengenal kasih-Mu, bahkan boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami juga
bersyukur untuk Bapak Pendeta Kiki Cahyadi yang pada pagi hari ini boleh melayani kami di tempat ini. Biarlah Tuhan Kau juga yang memberkati beliau dengan berkat yang khusus. Kau juga berkati di dalam setiap pelayanan yang Kau percayakan, baik di BPD maupun sebagai seorang gembala di gerejanya. Engkau yang berkati, Engkau yang terus tambahkan hikmat kepada beliau. Bahkan Engkau juga yang memberkati gereja yang digembalakan Tuhan, supaya bisa bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas. Bapak, kami juga bersyukur kalau Ibu Gembala kami pada pagi hari ini juga boleh bersama-sama beribadah bersama kami di tempat ini. Bapak, kalau mungkin kadang beliau merasakan sakit di bagian tubuhnya, terutama mungkin kemarin di bagian kakinya, Tuhan, kami percaya kalau Engkau juga sanggup memberikan pertolongan, bahkan kesembuhan bagi Ibu Gembala kami. Engkau juga yang terus memampukan, memperlengkapi beliau di dalam menggembalakan setiap jemaat khususnya di GBI Alberta. Engkau juga berkati untuk anak cucu mantunya, Tuhan. Engkau yang pelihara dan Engkau juga yang cukupkan kebutuhan mereka, bahkan Engkau yang jamin masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk setiap jemaat, baik yang hadir pada hari ini maupun yang akan mengikuti ibadah secara online. Biarlah Engkau memberkati setiap kami, Tuhan. Engkau yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau yang mengerti permasalahan apa yang sedang kami hadapi. Maka Engkau juga yang akan menolong setiap kami. Engkau yang akan mencukupkan kebutuhan kami. Engkau yang akan pelihara. Engkau yang akan menopang setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk bangsa dan negara kami yang saat ini di mana pandemi sudah berubah menjadi endemi. Kami tahu Tuhan itu adalah karena kasih anugerah daripada Engkau saja. Biarlah Tuhan Kau juga berkati untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan juga seluruh jajaran menteri yang ada. Biarlah mereka juga memperoleh hikmat yang daripada Engkau di dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga setiap keputusan yang diambil semuanya boleh untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan mereka. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di bangsa dan negara ini, Tuhan. Biarlah Engkau mau pakai kami menjadi berkat, bahkan kami boleh melakukan yang terbaik untuk negara ini, Tuhan. Kau juga yang kasihani, belas kasihan-Mu turun atas bangsa dan negara kami. Kami rindu kalau bangsa ini boleh mengalami perbaikan dan pertumbuhan, baik di bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang keamanan, dan juga politik. Kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami juga mau berpisah satu sama lain, biarlah Engkau juga yang pimpin, hantar kami boleh tiba di tempat tujuan kami masing-masing tanpa kurang suatu apapun. Dan Kau ingatkan kami semua supaya boleh kembali datang beribadah pada hari Minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu dikasih Tuhan, arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah